Nah, dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati. Periode ini menjadi periode transisi, tapi saya katakan tadi, menuju kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Periode ini juga adalah periode edukasi, periode pembiasaan terhadap pola hidup sehat, pola hidup yang aman, pola hidup yang produktif sesuai dengan protokol COVID. Nah, saya perlu garis bawahi di sini bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya, saya ingin garis bawahi, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki satu, manfaat besar bagi masyarakat, dua, efek risiko yang terkendali. Ini di fase pertama, dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni ini. Bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik, dan baik itu artinya apa? Tidak ada lonjakan kasus yang berarti. Semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan stabilitas. Maka kita bisa masuk ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Kelonggaran di bidang-bidang yang lebih luas lagi. Nah, dalam masa transisi ini, semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan. Mulai dari kegiatan usaha sampai kegiatan kemasyarakatan tidak ada perkecualian. Dan pelanggaran kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan masker akan ditegakkan. Jadi saya perlu ingatkan Bapak sekalian, ini fase transisi. Coba kita perhatikan, 3 bulan yang lalu, 3 Maret, ada 2 kasus positif di Jakarta. Ini 3 bulan lalu. Sekarang kita tanggal 4 Juni, 3 bulan kemudian, selama 3 bulan ini ada 7.623 kasus positif COVID. 523 orang meninggal dengan konfirmasi positif COVID. Ada 2.562 orang yang dimakamkan dengan prosedur COVID. Tapi juga ada 2.586 orang yang dinyatakan sembuh. Dan selama 3 bulan ini, kegiatan sosial terhambat, kegiatan perekonomian terhambat, perdagangan terhambat. Sekarang kita masuk fase transisi. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Jadi salah satu mekanisme yang dimiliki dalam masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut sebagai kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Kita sedang transisi, bila ternyata kondisinya mengkhawatirkan, direm, dihentikan semuanya. Inilah prinsip yang kita gunakan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, dalam situasi ini prinsip masa transisi ini ada beberapa. Ini berlaku untuk seluruh wilayah. Pertama, kita tahu bahwa masa transisi hanya warga yang sehat yang boleh berkegiatan di luar rumah. Bila Anda merasa tidak sehat, tidak bugar, tinggal di rumah. Yang kedua, ini prinsip mendasar. Semua kegiatan, apapun itu, semua tempat, apapun tempatnya, kapasitas maksimal adalah 50% yang digunakan. Bila sebuah ruangan kapasitasnya 100, maka yang boleh hanya 50 penggunanya. Bila kantor
terbiasa satu kantor beroperasi 1.000 orang, maka 500 orang bekerja dari rumah, 500 orang bekerja di kantor. Ini adalah prinsip di masa transisi ini. Jadi hanya yang sehat dan setengah kapasitas. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya. Lalu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang warga usia lanjut, anak-anak dan ibu hamil belum boleh mengikuti kegiatan. 3 kelompok ini, di antara mereka-mereka yang punya penyakit juga adalah kelompok yang rentan. Lalu prinsip yang keempat, ada kewajiban untuk menggunakan masker. Kita perhatikan di sini. Selalu pakai masker jika berada luar rumah. Jangan sampai tidak pakai masker. Bila tidak menggunakan masker, Anda akan kena denda Rp250.000. Dan DKI sudah membagikan 20 juta masker gratis untuk seluruh masyarakat di Jakarta. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak punya masker. Dan bila masih perlu masker, silakan datang kantor kelurahan. Kantor-kantor kelurahan kita siap dengan masker yang bisa diambil secara cuma-cuma. Lalu jaga jarak aman. 1 orang 1 meter jarak amannya. Cuci tangan dengan sabun secara rutin. Terapkan etika batuk dan bersin. Jadi ini adalah prinsip umum yang harus kita taati selama masa transisi ini. Nah, masa transisi dimulai besok sampai dengan selesai. Tidak disebutkan sampai kapan karena kita harus mengandalkan pada angka-angka dari semua indikator. Bila stabil, kita akhiri akhir Juni. Bila belum, maka kita perpanjang masa transisi ini. Karena itu kita membutuhkan kita semua bekerja bersama seperti kemarin. Pada saat 3 bulan kemarin itu kita kerja sama, kita lakukan keseriusan berada di dalam rumah, dan apa yang terjadi? Angka-angka itu muncul. Jadi, terus sekalian, saya ingin jelaskan sekarang beberapa protokol penting yang harus jadi perhatian selama masa transisi ini. Pertama, untuk di rumah. Di rumah, cuci tangan setiap kembali dari bepergian. Lalu, batasi tamu untuk bisa jaga jarak aman di dalam rumah. Jadi kalau di rumah terima tamu, pastikan menggunakan prinsip masa transisi. Lalu utamakan jalan kaki dan sepeda, ini untuk pergerakan penduduk. Kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, bisa beroperasi dengan protokol kesehatan. Jadi kendaraan-kendaraan umum juga bisa beroperasi, dan kendaraan umum ini beroperasi dengan 50% kapasitas dengan menggunakan prinsip jaga jarak. Lalu kendaraan non umum seperti ojek dan mobil itu bisa beroperasi dengan protokol COVID. Lalu ada hal penting yang perlu jadi perhatian terkait dengan pendidikan. Kami di gugus tugas memutuskan bahwa belajar mengajar di sekolah belum dimulai dahulu. Tidak akan dimulai sampai kondisinya aman. Jadi bila kondisi masih belum dianggap aman, maka kegiatan belajar mengajar masih belum kita lakukan. Ini catatannya, tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13, tapi itu adalah kalender akademik, bukan berarti kegiatan belajar di sekolah. Jadi tanggal 13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Karena itu jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah. Ini 2 hal yang berbeda. Karena siklus tahun ajaran itu terkait dengan kegiatan belajar mengajar baik di rumah maupun di sekolah. Lalu kegiatan sosial ekonomi prinsipnya sama. Jumlah peserta harus 50% dari kapasitas. Harus ada jarak aman 1 meter dan harus ada tempat cuci tangan. Lalu untuk perkantoran, proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah separuh dari seluruh karyawan. 50% lainnya tetap bekerja di rumah. Pengaturannya diatur oleh masing-masing kantor. Dan dari 50% yang bekerja,
kita mengharuskan dibagi sekurang-kurangnya 2 shift. Jadi 50% bekerja di kantor, dari mereka yang 50% dibagi minimal 2 shift. 2 shift apa? 2 shift jam kerjanya. Dan ada yang mulai misalnya, ini sebagai ilustrasi ya, bukan aturannya, ilustrasi. Separuh dimulai jam 7 pagi, separuh dimulai jam 9 pagi. Supaya apa? Kedatangannya, masa istirahatnya, kepulangannya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Apalagi bagi gedung-gedung yang jumlah lantainya itu di atas 4 lantai. Potensi kepadatan menggunakan lift, antrian lift menjadi tinggi bila semua kantor masuk di jam yang sama, semua karyawan masuk di jam yang sama. Karena itu harus dipisah minimal 2 kelompok. Jadi misalnya yang jam 7 masuknya, istirahatnya nanti jam 11. Sementara yang masuknya jam 9 mungkin istirahatnya jam setengah 1. Karena itu saat makan siang pun tidak terjadi penumpukan. Intinya adalah separuh kapasitas, jaga jarak aman. Karena itu semua rekayasa atas pergerakan orang dibuat agar bisa mencapai tujuan itu. Jadi detailnya nanti akan ada di peraturan, tapi prinsipnya adalah kita memastikan semua pergerakan orang tidak meningkatkan risiko penularan. Lalu ini adalah detail pembukaan tiap-tiap kegiatan di masa transisi ini. Jadi ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1. Tempat dan kegiatan ini ada daftarnya. 11 sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi. Yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat di sini, tempat dan kegiatan ibadah. Kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama. Ini adalah pekan pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat. Ini ada 4 pekan. Pekan pertama Juni, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Ada hari kerja Senin sampai Jumat, lalu ada hari akhir pekan Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi kalau kita lihat, mulai besok kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Mulainya besok. Dan harus mengikuti prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan bahwa nomor 1, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi bila dalam ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100. Lalu yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang, sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Lalu sebelum kegiatan dimulai dan sesudah kegiatan dimulai harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan. Dan ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin. Di luar kegiatan ibadah rutin, maka rumah ibadah harus ditutup dulu, tidak dibuka sepanjang waktu. Jadi misalnya dibuka 1 jam sebelumnya dan ditutup 1 jam sesudahnya. Sesudah itu masih ditutup. Ini untuk menghindari potensi-potensi penularan. Lalu khusus bagi masjid dan musola, ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani, dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan ini diperlukan untuk memastikan bahwa
tidak terjadi potensi penularan. Begitu juga dengan penitipan alas kaki. Alas kaki harus dibawa sendiri, karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri. Ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah, Madinah, semua masjid di sana. Ketika Anda masuk, maka sandal dibawa sendiri. Tempat meletakkan sandal, tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan. Padahal ini yang harus dihindari. Lalu di luar itu prinsip 1 meter jarak harus dijaga dengan baik. Nah, ini akan bisa dimulai besok Jumat. Karena itu saya meminta kepada semua pengelola rumah ibadah untuk segera melihat secara detail protokol COVID-19 agar ketika masyarakat mulai datang kondisinya siap. Lalu yang kedua adalah kegiatan usaha dan tempat kerja. Perkantoran akan bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%. Rumah makan juga bisa dimulai hari Senin tanggal 8 Juni juga 50%. Ini rumah makan mandiri. Mandiri itu artinya terpisah, stand alone, bukan bagian dari pusat pertokoan. Perindustrian, pergudangan, lalu pertokoan retail yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari pertokoan, pusat pertokoan, itu bisa semuanya beroperasi mulai hari Senin tanggal 8 Juni. Lagi-lagi kapasitas tamu yang boleh masuk hanya 50%. Semua pengaturan di dalam harus mengandalkan jarak 1 meter. Detailnya kita akan punya protokol untuk dikirimkan kepada semuanya. Adapun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar non pangan bisa mulai buka berkegiatan. Kemudian taman rekreasi baik indoor maupun outdoor itu baru bisa dimulai pada hari Sabtu Minggu tanggal 20-21 Juni. Kemudian kegiatan sosial budaya, kegiatan olahraga outdoor sudah bisa dilakukan mulai besok. Adapun perpustakaan, museum, galeri, Erpetra itu semua bisa dimulai pada hari Senin tanggal 8 Juni. Pantai itu semua juga tanggal 8 Juni. Jadi prinsipnya adalah ini sektor-sektor yang mulai dibuka pada masa transisi, tapi lagi-lagi 50% kapasitas dan jarak aman dijaga. Bagaimana dengan pergerakan penduduk? Mobilitas kendaraan pribadi sudah bisa sekarang digunakan secara full. Kendaraan sepeda motor ataupun mobil itu beroperasi dengan 50% kecuali bila digunakan oleh satu keluarga. Mobil dengan satu keluarga bisa digunakan 100% kapasitas. Motor silakan boncengan bila satu keluarga, bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, tidak ada masalah. Kemudian taksi dan lain-lain beroperasi dengan protokol COVID. Angkutan umum seperti yang disampaikan 50% kapasitas. Jadi MRT Transjakarta akan beroperasi dengan jam normal, dengan headway yang singkat, tetapi kapasitas per gerbongnya hanya 50%. Kapasitas per bis hanya 50%. Juga stasiun dan halte, tempat menunggunya dengan dibuat jarak. Antriannya harus minimal 1 meter. Nah, ini semua adalah masa transisi di fase
Satu, nanti di akhir Juni kita akan melakukan evaluasi. Apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman? Bila aman, kita bisa mulai dengan fase 2. Tapi bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda bahwa gugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Perkantoran tutup, pertokoan tutup, rumah ibadah tutup, kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan bisa kembali tutup bila di tengah jalan kita menemukan angka yang mengkhawatirkan. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk menjaga kedisiplinan itu. Lalu saya nanti akan kita akan sampaikan detail protokolnya, dan semua yang saya sampaikan di sini akan disebarluaskan sehingga seluruh masyarakat bisa membaca secara detail, rinci apa-apa saja yang menjadi protokol. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Jadi beroperasi separuh di situ. Jadi prinsip-prinsip seperti ini yang akan kita gunakan di semua sektor. Harapannya adalah tadi sehat, aman, produktif. Lalu ini adalah fase kedua yang nanti akan bisa terjadi, tapi waktunya belum tahu kapan. Kegiatan keagamaan yang sifatnya pengumpulan massa, jumlahnya banyak, masih belum diizinkan. Ketika kondisi sudah terkendali, nanti baru ini bisa dilakukan. Yang kedua, sekolah, pendidikan, baik dari mulai PAUD, TK, RA, BA, kemudian sekolah madrasah, di Jakarta perguruan tinggi, semua sama. Tempat kursus, penitipan anak, itu semuanya masih menunggu. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, ini masih menunggu di fase 2. Jadi kembali kepada fase 1, ini adalah sektor-sektor kegiatan-kegiatan yang diizinkan mulai beroperasi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa kita berharap kegiatan jalan terus, tapi protokol diikuti dan Jakarta tetap aman. Sehingga dengan demikian kebijakan rem darurat tidak perlu kita lakukan. Ini adalah gambaran yang akan kita kerjakan selama 1 bulan di masa status tetap PSBB, sambil kita melakukan transisi menuju kondisi aman, sehat, produktif. Jadi dalam kesempatan ini izinkan kami mengakhiri pada seluruh warga Jakarta bahwa sudah 13 minggu kita menjalani masa pandemi. 13 minggu kita menerapkan pembatasan sosial. Ini semua butuh keteguhan, butuh kedisiplinan, butuh kesabaran, sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita berhasil melakukan ini bersama-sama. Dan tadi lihat, usaha kolektif kita sudah berhasil melandaikan penyebaran. Seperti kondisi sekarang ini bukan kerja kecil, ini bukan kerja sendirian, ini adalah kerja kolosal. Dan bagi kita semua yang memilih untuk disiplin, kita semua yang melaksanakan semua peraturan PSBB, inilah pahlawan-pahlawan perjuangan melawan COVID-19. Kepada mereka kita sampaikan apresiasi. Kepada mereka kita sematkan tanda Anda pahlawan di dalam menghadapi COVID-19. Dan perjuangan ini tidak akan singkat. Ini belum selesai. Bapak Ibu sekalian, jangan anggap Jakarta sudah selesai. Belum. Ini baru transisi. Ketika kita sudah aman, sehat, produktif, saat itulah kita bisa mengatakan sudah sampai perjuangan itu. Ini masih memerlukan usaha kita lagi. Tapi apa yang sudah kita kerjakan 13 minggu ini sudah menunjukkan hasil yang boleh kita sampaikan, alhamdulillah, kita syukuri. Nah, perjuangan ini panjang. Dalam perjuangan ini seperti lari maraton.
Ini butuh strategi, butuh stamina untuk melewati masa pandemi ini. Dan Jakarta memang belum tuntas, tapi kita sudah memulai awal yang baik. Dalam perjuangan melawan COVID, kita butuh persatuan. Ini kita sudah tunjukkan di Jakarta. Dalam kenyataannya, virusnya tidak membeda-bedakan kita. Siapa saja bisa kena, di mana saja, kapan saja. Apapun seragamnya, apapun bajunya, apapun pikirannya, apapun yang dituliskan, mau dituliskan di sosmed, mau dituliskan dimanapun, semua punya risiko yang sama. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk masa transisi. Pelajaran penting dari yang kita alami di Jakarta adalah kerjasama dan ketaatan pada garis kebijakan pemerintah. Ketika kita kerja bersama, kita kerjasama, kita taat pada garis kebijakan, terjadilah itu. Perhatikan tadi angka yang turun drastis. Kenapa? Karena ketika ada panggilan kerja di rumah, kita memilih untuk kerja di rumah. Ketika ada perintah untuk kita belajar dari rumah, kita belajar di rumah. Ketika kita melakukan pembatasan pergerakan, jumlah pengguna kendaraan pribadi turun. Di Jakarta tinggal 45%, MRT penumpangnya tinggal 10%, kemudian Transjakarta penumpangnya tinggal 10-12%. Seluruh wilayah merasakan pergerakan itu. Karena itu, saya ingin mengajak kepada semua, jadi untuk ambil pengalaman dari kasus ini. Saya dan gugus tugas di Jakarta ini merasakan besarnya dan kompleksnya upaya penanganan selama 3 bulan ini, apalagi di skala nasional. Karena itu saya mengajak kepada semua, kita harus bersatu, kita harus searah, kita harus mendukung semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan wabah ini. Beban presiden, beban pemerintah pusat itu tidak kecil, tugasnya tidak sederhana. Bila kita semua tidak mendukung, tidak bekerja bersama, maka ini dari pengalaman kita di Jakarta, sulit untuk bisa mengendalikan penularan COVID ini. Kita di Jakarta mengalami karena kerja bersama, karena ketaatan, karena saling mendukung, jadilah. Ya, ruang kritik harus ada, masukan harus tetap ada. Tapi ini adalah masa di mana kita harus bersatu. Bersatu melawan musuh yang tidak terlihat, virus yang tidak membeda-bedakan. Dari pengalaman Jakarta, ini adalah saatnya saling mendukung. Ini saatnya saling merangkul. Ini saatnya saling mengapresiasi. Ini bukan saatnya saling menyudutkan, bukan saatnya saling menyalahkan. Ini justru saatnya bersatu padu. Ini masa menyelamatkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan tiap angkatan punya tantangan. Tantangan angkatan 2020 adalah bersatu bangsa ini mengalahkan pandemi COVID-19. Karena itu, mari kita semua tunjukkan bahwa generasi ini sanggup mengalahkan pandemi itu. Mari kita disiplin jalankan PSBB di masa transisi, komitmen yang tinggi atas kedisiplinan, dukung semua yang dikerjakan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, saling mendukung di antara kita. Insya Allah penyebaran wabah akan terus bisa kita tekan dan insya Allah akan bisa terus kita tuntaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.